Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Kaprodi PGMI Ustadz Firdaus Ainul Yakin MPD. Yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah Kiswah Ustazah Nur Fatimah MPD. Dan tak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep, yang mana peta konsep tersebut dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kiswah. Dan dalam peta konsep tersebut saya mengusung tema mengenai Mabadi Khairu Ummah. Teman-teman sekalian, inilah peta konsep yang telah saya buat mengenai Mabadi Khairu Ummah. Dalam peta konsep ini terdapat beberapa permasalahan mengenai Mabadi Khairu Ummah yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai pengertian dari Mabadi Khairu Ummah. Yang kedua adalah tujuan dari Mabadi Khairu Ummah. Yang ketiga adalah dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang Mabadi Khairu Ummah. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah butir-butir dari Mabadi Khairu Ummah. Teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu apa itu pengertian dari Mabadi Khairu Ummah? Baiklah, saya akan menjelaskan pertama kali tentang pengertian Mabadi Khairu Ummah. Mabadi Khairu Ummah itu adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi pembentukan umat terbaik atau khairu ummah yang dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama. Baiklah teman-teman, selanjutnya Mabadi Khairu Ummah juga memiliki beberapa tujuan. Yang diantaranya yang pertama, Mabadi Khairu Ummah memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia. Maksudnya di sini Mabadi Khairu Ummah itu menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, seperti masyarakat itu harus memiliki sikap yang jujur, amanah, serta bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, Mabadi Khairu Ummah memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mabadi Khairu Ummah di sini meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, ekonomi, dan sosial. Kemudian yang ketiga, Mabadi Khairu Ummah memiliki tujuan untuk membangun masyarakat yang harmonis. Di sini Mabadi Khairu Ummah menciptakan kehidupan yang damai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kerjasama. Kemudian yang keempat, Mabadi Khairu Ummah memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi baik individu maupun masyarakat. Dan Mabadi Khairu Ummah memiliki tujuan tersebut dengan menciptakan potensi baik dari individu maupun masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir, Mabadi Khairu Ummah memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan. Jadi Mabadi Khairu Ummah itu membentuk masyarakat yang memiliki keadilan atau berkeadilan. Teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu bahwa dalam Al-Quran terdapat dalil atau ayat yang menjelaskan tentang Mabadi Khairu Ummah? Adapun ayat yang menjelaskan tentang Mabadi Khairu Ummah itu terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi wa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah. Sekiranya ada ahli kitab yang beriman, maka baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, konsep tersebut sebenarnya sudah ada sejak umat Islam periode pertama, di mana waktu itu ajaran Islam dianggap gharib atau asing sejak pertama kali Islam datang. Orang-orang yang beriman dan berbuat fasik semakin subur. Dengan demikian, dengan keadaan yang demikian, maka dibutuhkan umat Islam yang berkualitas
dan memiliki kemampuan untuk mengatasi keadaan tersebut. Baiklah teman-teman, yang terakhir adalah mengenai butir-butir dari Mabadi' Khairul Ummah. Terdapat 5 butir-butir Mabadi' Khairul Ummah. Yang pertama itu adalah as-sidqu. Artinya selalu membiasakan bersikap jujur. Contohnya seperti kita misalkan berbicara kepada seseorang. Nah, kita itu harus berbicara sesuai fakta, tidak boleh memutarbalikkan fakta dan tidak boleh juga ditambah maupun dikurangi. Seperti itu. Kemudian adalah al-amanah wal wafa bil ahdi. Selalu menjaga amanah dan selalu menepati janji. Contohnya misalkan kita diberi kepercayaan oleh seseorang, maka kita harus menjaga kepercayaan tersebut. Dan contohnya juga menepati janji. Itu seperti ketika kita berjanji kepada seseorang untuk bertemu jam 7, maka kita harus tepat waktu. Jam 7 itu sudah harus ada di sana, sudah menemui seseorang tersebut. Dan selanjutnya butir yang ketiga itu adalah al-adalah. Artinya kita harus selalu membiasakan sikap adil. Jadi tidak memihak dan selalu memberikan hak yang sama kepada setiap orang. Yang keempat itu adalah at-ta'awun. At-ta'awun adalah saling menolong dan selalu mendukung. Misal contohnya seperti ketika kita mendapat tugas kelompok, maka kita tidak boleh membiarkan teman kita mengerjakan sendirian tugas tersebut. Kita harus membantu mengerjakan tugas kelompok yang telah diberikan. Dan yang kelima adalah istiqomah, yang mana istiqomah artinya adalah menjaga keteguhan dan menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Contohnya dalam hal ibadah, kita harus dalam konsisten dalam beribadah dan tidak boleh menyerah dan tetap berpegang teguh kepada keyakinan yang telah kita yakini. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Mabadi' Khairul Ummah, dan semoga yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir bisa teman-teman pahami dengan baik. Dan saya minta maaf apabila ada kekurangan ketika saya menjelaskan tentang Mabadi' Khairul Ummah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.